Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari materi bahan bakar fosil. Nah, sebelum kita mempelajari bahan bakar fosil, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas materi bahan bakar fosil. Nah, di bab ini kita akan mempelajari bahan bakar fosil. Ada dua pembahasan. Yang pertama itu mengenai minyak bumi dan yang kedua itu mengenai gas alam. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu nih tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu menjelaskan proses pembuatan minyak bumi dan gas alam. Jadi kita itu akan mempelajari bagaimana sih proses pembuatan minyak bumi dan gas alam tersebut, yang diperoleh dari mana, seperti itu. Nah, yang kedua itu kita akan menjelaskan mengenai komponen-komponen utama penyusun minyak bumi. Jadi, apa aja sih komponen-komponen penyusun utama minyak bumi? Apakah hanya terdiri dari senyawa hidrokarbon atau ada senyawa lain? Nah, untuk yang ketiga ini kita akan menafsirkan bagian penyulingan bertingkat atau destilasi bertingkat untuk menjelaskan dasar dari teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Dan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai membedakan kualitas bensin berdasarkan nilai bilangan oktana. Kan kita udah tahu nih jenis bensin itu kan ada premium, pertalite, pertamax, pertamax turbo, dan itu ada kualitasnya masing-masing. Nah, itu dibedakan oleh nilai bilangan oktannya. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang semua itu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada sebuah gambar terlebih dahulu nih. Kira-kira gambar apa ya? Nah, untuk gambar ini tuh adalah gambar kilang minyak. Kilang minyak ini tuh tempat atau tempat pabriknya gitu untuk mengolah minyak bumi yang sudah dibor, yang sudah disedot, kemudian diolah untuk menjadi komponen-komponen atau produk-produk seperti bensin, aspal, menjadi sebuah produk-produk itu diolahnya di kilang minyak ini. Di Indonesia ini ada beberapa tempat-tempat kilang minyak seperti di Cilacap, seperti itu. Oke. Nah, ini ada bahan bakar, jenis-jenis dari bahan bakar fosil. Yang pertama itu ada batu bara ya. Batu bara itu kenampakannya atau biasa kita temuinya itu berbentuk padatan hitam. Nah, untuk senyawa utamanya itu terdiri dari unsur karbon. Untuk wujudnya, wujud fisiknya ketika kita ditemukan itu berwujud padatan, dan kemudahan penyimpanannya dan transportasinya itu tidak mudah disimpan karena wujudnya itu padat. Kemudian efek polusi yang ditimbulkan itu menghasilkan gas belerang dioksida dan banyak kotoran debu. Nah, untuk yang selanjutnya itu jenis bahan bakar selanjutnya itu ada minyak mentah ya, atau mungkin kita sering dengar itu minyak bumi. Untuk kenampakannya itu cairan kuning hingga warna hijau tua. Kemudian senyawa utama itu terdiri dari rantai alkana, dan untuk wujud fisiknya itu cairan. Kemudahan penyimpanan dan transportasinya karena ini berbentuknya cair, jadi dapat mengalir melalui pipa dan dapat disimpan dan dikirimkan dengan tangki penyimpanan. Untuk efek polusi yang dihasilkannya itu menghasilkan gas sulfur dioksida dan cairan yang tidak larut dalam air. Kemudian untuk yang terakhir itu ada gas alam. Kenampakannya itu tidak berwarna, jadi ketika kalian ditemukan itu tidak berwarna ya wujudnya. Dan senyawa utamanya itu terdiri dari gas metana. Kemudian untuk wujud fisiknya itu gas, dan kemudahan penyimpanan dan transportasinya itu mudah dialirkan melalui pipa atau dapat dicairkan menjadi LNG atau liquefied natural gas dan disimpan dalam tangki. Untuk efek polusi yang ditimbulkan itu menghasilkan sedikit gas sulfur dioksida. Nah, kira-kira bagaimana sih pembentukan minyak bumi? Tadi kan kita udah belajar nih apa saja bahan-bahan bakar fosil. Tadi kan bahan bakar fosil ada 3. Nah, salah satunya ada minyak bumi atau minyak mentah. Bagaimana sih proses pembentuknya sehingga terjadinya minyak bumi itu? Oke. Nah, proses pembentukan minyak bumi itu ada dari beberapa tahap. Minyak bumi itu terbentuk berjuta-juta tahun lamanya, beratus-ratus tahun lamanya sehingga terbentuknya minyak bumi.
Makanya minyak bumi itu termasuk energi yang tidak terbarukan, sehingga kita itu harus menghemat penggunaan minyak bumi tersebut karena dikhawatirkan nanti beberapa tahun kemudian minyak bumi tersebut akan habis. Nah, jadi proses pembuatan minyak bumi itu yang pertama itu minyak bumi berasal dari sisa tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang kecil terutama plankton. Oh ya, untuk proses pembentukan minyak bumi itu ada beberapa teori. Nah, teori yang dijelaskan ini itu merupakan teori duplex. Jadi teori ini yang teori bisa dipahami dan bisa diterima oleh masyarakat bahwa pembentukan minyak bumi itu berasal dari sisa tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang kecil terutama plankton. Kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut terkumpul dan terbawa air sungai bersama lumpur, kemudian mengendap di dasar laut. Sehingga mungkin kan kalian kalau bisa melihat tangki kilang-kilang minyak itu berada di tengah laut itu karena mengendapnya itu di dasar laut. Kemudian setelah mengalami proses jutaan tahun lamanya, berubahlah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gelembung gas. Kemudian terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan kedap dan hasilnya itu adalah gas alam, minyak, air yang terakumulasi sebagai minyak bumi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita akan membahas apa sih komposisi dari minyak bumi, apa aja sih komponennya, apakah hanya terdiri dari senyawa hidrokarbon? Tentu saja tidak. Hidrokarbon itu kan terdiri dari unsur karbon dan hidrogen ya. Tapi selain itu, minyak bumi juga mengandung unsur lainnya, seperti unsur karbon, unsur hidrogen, kemudian ada unsur belerang atau sulfur, dan unsur nitrogen dan oksigen. Ya. Jadi tidak hanya unsur hidrokarbon atau unsur karbon dan hidrogennya saja, tetapi ada unsur belerang, nitrogen, dan oksigen. Nah, fraksi minyak bumi. Oke, tadi setelah kalian tahu nih proses pembentukan minyak bumi itu seperti apa, nah kita akan mempelajari pengolahan minyak buminya gitu, dari minyak mentahnya menjadi fraksi-fraksi atau bagian-bagian atau komponen-komponennya. Nah, ini ada fraksi yang pertama itu yaitu fraksi gas ya. Dengan identiknya itu jumlah atomnya itu, jumlah atom C-nya itu 1 sampai 4. Atau metana, etana, propana, dan butana. Kemudian untuk titik didihnya itu sangat rendah, cenderung rendah, yaitu minus 160 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, biasanya digunakannya itu atau kegunaannya itu sebagai bahan bakar LPG ya, buat kalian kompor gas kayak gitu. Kemudian ada sumber hidrogen dan bahan lainnya. Kemudian ada petroleum ether atau pelarut atau biasa ditemukan di pemutih pakaian. Nah, itu jumlah atom C-nya itu di antara 5 sampai 6. Kemudian untuk titik didihnya itu 30 sampai 90 derajat Celcius. Biasanya kegunaannya itu untuk tadi pelarut sama atau dry cleaning atau tadi pemutih. Kemudian untuk yang ketiga itu ada bensin atau gasolin. Itu untuk jumlah atomnya itu 5 sampai 12. Untuk titik didihnya itu 70 sampai 140 derajat. Nah, kegunaannya tadi ya buat bahan bakar kendaraan bermotor kalian yang kalian gunakan sehari-hari kayak gitu. Nah ya, sebelum kita bahas yang lebih lanjut nih, mumpung kita lagi membahas bensin itu terkenal dari nilai oktannya. Mungkin yang biasa kalian dengar bensin itu ada jenis premium, pertalite, pertamax atau pertamax turbo. Itu yang membedakan itu nilai atau angka oktannya. Jadi bensin itu adalah campuran antara N-heptana dan isoktana. Nah, bensin ini dengan angka oktan 90% itu artinya apa? Artinya itu bahwa bensin tersebut mengandung 10% N-heptana dan 90% isoktana. Jadi yang 90% itu yang isoktananya. Nah, semakin tinggi angka oktannya, maka semakin tinggi juga kualitas bensinnya. Jadi semakin tinggi nih isoktananya, 90%-nya ini, berarti semakin tinggi juga kualitas bensinnya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan ada premium 88 oktan, terus ada pertamax turbo dengan 98 oktan, berarti yang paling bagus, yang paling tinggi kualitas bensinnya itu adalah pertamax turbo. Nah, bagaimana sih struktur dari N-heptana dan isoktana? Ini ya, N-heptana itu kan terdiri dari 7 atom C ya, 7 atom karbon, 7 unsur karbon. Nah, kalian hitung aja, ada 7, ada CH3, CH2, 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 dan terakhir CH3, ada 7 atom C. Kemudian untuk yang isoktana itu asalnya itu dari 2,2,4
trimetil pentana. Ada 5 atom C karbon atau ada 5 atom karbon yang rantai lurusnya ya, pentananya. Kemudian ada latihannya nih. Jika diketahui bilangan oktan pada bensin premium, pertalit dan pertamax berturut-turut 88, 90 dan 92, tentukan perbandingan komponen N-heptana dan isoktana dalam masing-masing bensin. Jadi mungkin nanti kalian bisa tulis ya, apa sih jawabannya gitu, apa perbandingan komponen komposisi dari N-heptana dan isoktana dalam masing-masing bensin. Nah oke, kita akan lanjut ke fraksi minyak bumi yang lain nih. Tadi kan bensin udah, kemudian selanjutnya itu ada nafta atau bensin berat dengan jumlah atom C-nya itu 6 sampai 12 ya. Untuk titik didihnya itu 140 sampai 80 derajat Celcius. Untuk kegunaannya itu bisa sebagai bahan kimia untuk pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat, cat atau serat sintesis. Dan untuk yang berikutnya itu ada minyak tanah atau kerosin dengan jumlah atom C 9 sampai 14 dengan titik didih 180 sampai 250. Untuk kegunaannya itu untuk rumah tangga. Nah, kemudian ada aftur, jumlah atom C-nya itu 8 sampai 16, titik didihnya itu 150 sampai 300 dan kegunaannya itu untuk bahan bakar mesin pesawat terbang ya, aftur. Dan untuk yang fraksi solar dan minyak ya, solar juga termasuk salah satu bensin, tapi ini beda lagi solar. Itu jumlah atom C atau jumlah atom karbonnya itu 12 sampai 18 dengan titik didih 270 sampai 350 derajat Celcius dengan kegunaan sebagai bahan bakar diesel dan di industri-industri tertentu. Kemudian untuk pelumas atau oli itu jumlah atom C-nya itu 18 sampai 22 dan titik didihnya itu 350 ke atas. Kemudian kegunaannya untuk pelumas. Kemudian ada lilin, jumlah atom karbonnya itu 20 sampai 30 derajat Celcius. 20 sampai 30 jumlah atomnya dan titik didihnya itu 350 ke atas juga. Kemudian kegunaannya itu untuk lilin, bisa untuk batik juga, bisa untuk korek api, pelapis kertas bungkus juga bisa. Kemudian yang terakhir itu ada aspal, untuk jumlah atom karbonnya itu 25 ke atas dan titik didihnya itu 350 derajat Celcius. Untuk kegunaannya itu ada pengaspalan jalan, atap bangunan, dan lapisan tertentu. Nah, kita kan udah tahu nih fraksi-fraksinya tadi ya. Kemudian, bagaimana sih cara memisahkan minyak bumi tersebut ke dalam fraksi-fraksinya? Nah, ini dia prosesnya. Tuh. Ini namanya proses distilasi bertingkat atau penyulingan. Jadi distilasi bertingkat ini tuh pemisahan suatu larutan berdasarkan titik didihnya. Tadi kan kalian di fraksi kimia itu kan ada titik didih komponennya ya, fraksi-fraksinya. Nah, ini tuh pemisahannya itu berdasarkan titik didihnya. Nah, yang semakin ke atas ini itu fraksinya itu titik didihnya itu rendah dan semakin bawahnya itu fraksinya itu titik didihnya itu tinggi. Nah, yang pertama itu ada gas, kemudian ada nafta, dan selanjutnya itu yang C5 sampai C10 itu ada gasolin atau petrol atau bensin seperti itu. Kemudian untuk yang C10 sampai C16 itu ada kerosin, C14 sampai C20 itu ada oli ya. Kemudian untuk C20 sampai 50 ada lubrikan oil, dan C20 sampai C70 ada fuel oil, dan terakhir itu ada residunya itu berupa nanti aspal. Aspal untuk jalan, untuk bangunan-bangunan juga bisa gitu. Oke, tadi kita udah belajar tentang minyak bumi nih. Nah, yang terakhir nih kita kan belajar mengenai gas alam. Jadi gas alam tersebut itu terdiri dari 75% metana. Metana itu C-nya berarti 1 ya. Kemudian 10% etana dan 15% propana. Jadi hanya C1 sampai C3 saja. Nah, gas alam tersebut itu sering ditemukan di atas kantung-kantung minyak atau batu bara. Kemudian gas alam tersebut ini sering digunakan terutama sebagai bahan bakar pemanas atau untuk menghasilkan listrik, kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja untuk pembelajaran pada hari ini. Kita tadi sudah membahas apa saja sih bahan bakar fosil,
kemudian ada minyak bumi dan gas alam tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.